Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Dwi Nur Aiza. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan dengan seksual atau secara kawin yang terjadi oleh tumbuhan berbiji. Proses awal dari perkembangbiakan ini adalah penyerbukan kemudian pembuahan. Alat reproduksi generatif. Alat reproduksi generatif itu adalah bunga. Kenapa bunga dikatakan sebagai alat reproduksi generatif? Karena memiliki bagian yang fungsinya sebagai alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari bunga. Di sini ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, serta kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Dasar bunga itu terdapat di bawah bunga. Tangkai bunga adalah penopang dari bunga itu sendiri. Kelopak adalah bagian bawah mahkota. Bakal biji ini ada di dalam bunga. Benang sari, kepala sari dan benang sari ini merupakan bagian dari benang sari atau alat kelamin jantan. Sedangkan kepala putik dan tangkai putik ini sendiri adalah bagian dari putik atau alat kelamin betina. Selanjutnya, alat reproduksi selanjutnya adalah bunga. Bunga dibagi menjadi dua, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik sari. Disebut juga sebagai biseksual. Contohnya yaitu bunga mawar, bunga mangga, dan bunga anggrek. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin. Disebut juga dengan bunga uniseksual. Contohnya yaitu bunga jagung dan labu. Selanjutnya adalah penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama, penyerbukan dengan perantara. Penyerbukan dengan perantara itu yang pertama, penyerbukan oleh angin. Penyerbukan yang dibawa oleh angin memiliki bunga yang ciri-cirinya berukuran kecil, berwarna hijau, dan tidak mencolok. Tidak menghasilkan nektra atau madu, memiliki hanya serbuk sari, memiliki kepala sari yang besarnya, dan memiliki kepala putik yang berbulu. Contohnya jagung dan padi. Yang kedua, penyerbukan oleh hewan atau zooidigamy adalah terjadinya penyerbukan pada tumbuhan karena faktor bantuan dari hewan atau perantaranya. Hewan yang biasa membantu penyerbukan itu adalah kupu-kupu, lebah, burung, dan kelelawar. Selanjutnya adalah penyerbukan air atau hidrogami, merupakan penyerbukan yang dapat terjadi karena perantara air. Tumbuhan yang mengalami penyerbukan ini adalah tumbuhan yang hidup di dalam air. Contohnya gangga dan lili. Yang keempat, penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Penyerbukan dengan bantuan manusia dilakukan karena tidak adanya perantara lain yang dapat menyebabkan terjadinya penyerbukan. Contohnya adalah vanili, salak, buah naga, dan semangka. Selanjutnya adalah penyerbukan tanpa perantara. Penyerbukan tanpa perantara ini dibagi menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basal. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan serbuk sari bunga jatuh ke kepala putik pada bagian bunga itu sendiri. Contohnya penyerbukan sendiri itu termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan, betina, dan satu bunga. Contohnya mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, dan rambutan. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya jagung, padi, kelapa. Selanjutnya adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah
berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya, masih dalam jenis yang sama. Penyerbukan silang pada umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan tersebut. Contohnya melinjo, kamboja, dan mawar. Penyerbukan batras atau hibridogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh ke kepala putik yang berbeda varietas. Penyerbukan ini akan menghasilkan varietas atau spesies baru. Contohnya mawar merah dan mawar putih. Di sini saya mempunyai video tentang penyerbukan pada tumbuhan generatif. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Serangga, kelelawar bukan fungsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga
sari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke bumi. Sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah. Penyerbukan silang. Lalu, penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Nah, itu tadi teman-teman adalah video dari penyerbukan generatif pada tumbuhan. Yang terakhir adalah pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel jantan dan betina. Karena serbuk sari telah jatuh di atas kepala putik, inti generatif pada permitosis membentuk 2 inti generatif. Setelah sampai di kandungan lembaga, 1 inti generatif akan membuat sel telur dan membentuk zigot diploid. Selanjutnya adalah setelah proses pembuahan terjadi, bagian-bagian utama bunga seperti mahkota, kelopak, benang sari, dan putik sari menjadi layu dan kelamaan gugur. Sementara itu, bagian biji akan tumbuh menjadi biji dan bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Dalam kondisi yang baik, biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Selanjutnya, setelah selesai itu tadi perkembangan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini nanti bakal saya
saya bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab soal yang telah saya siapkan. Setelah masing-masing kelompok mendiskusikan, maka mereka akan maju untuk masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Setelah itu, saya akan memberikan tugas kepada peserta didik untuk hal evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.